Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallahul azim. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Apakah malam Lailatul Qadar itu fakta adanya atau bahkan mitos? Karena memang Lailatul Qadar itu adalah hal yang tidak bisa kita ketahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya. Namun Lailatul Qadar ini didokumentasikan, diabadikan di dalam Al-Quran menjadi sebuah nama surat, yaitu surat Al-Qadar, surat yang ke-97 di dalam Al-Quran yang berjumlah 5 ayat. Sesuatu yang didokumentasikan di dalam Al-Quran, baik itu nama orang, kemudian nama tempat, ataupun bahkan nama hewan sekalipun, maka itu mencerminkan sesuatu yang penting dan memiliki mau'izah serta hikmah di dalamnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentu sangat menginginkan sekali meraih malam kemuliaan itu. Karena beribadah pada malam itu lebih baik beribadah selama 1000 bulan atau lebih kurang 80 tahun umur kita. Lantas apa saja ibadah-ibadah yang harus kita maksimalkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Yang pertama, tentunya kita mulai dengan ibadah mahdhah kita. Kita sempurnakan salat Isya kita secara berjamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullahu. Siapa yang melaksanakan salat Isya itu secara berjamaah, maka sama saja dia berdiri separuh malam ataupun beribadah separuh malam. Kemudian dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah pula, maka tentunya sama saja dia beribadah ataupun berdiri sepanjang malam. Begitulah keutamaan dari salat subuh dan salat Isya berjamaah ini. Dan ini merupakan ibadah mahdhah kita yang menjadi pintu masuk yang harus kita sempurnakan dan kita tambah dengan ibadah-ibadah lain, terutama ibadah-ibadah sunat. Entah itu salat sunat qobliyah dan ba'diyahnya, salat sunat witir, tarwih, salat tahajud dan lain sebagainya. Yang kedua, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap saat memang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu Lailatul Qadar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memanjatkan doa. Ya, doa khusus yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya, yaitu doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya.
Itu doa yang kita panjatkan. Allah itu adalah Maha Pemaaf. Ya. Allah itu Maha Pengabul doa. Maka kita mohonkan, ampunilah aku. Dengan banyak-banyaknya kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan doa kita itu. Karena kita harus yakin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, setiap doa yang kita panjatkan itu insya Allah dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Namun kita juga harus yakin Allah mengabulkan doa kita itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Tidak kontan kalau dalam bahasa sederhananya. Kita meminta kelapangan rezeki, kita meminta harta yang cukup, kita meminta Lailatul Qadar, apapun itu Allah kabulkan. Namun Allah memberikan apa yang kita minta itu berdasarkan kebutuhan kita. Manakalanya Allah memberikan kepada kita anak yang soleh, urusan yang lancar, kesehatan yang bisa kita beraktivitas dan tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang harus kita laksanakan dalam upaya kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah tentunya setiap saat kita laksanakan. Tidak hanya ketika beribadah saja, bahkan ketika bekerja, beraktivitas sehari-hari, dan setelah melaksanakan sholat, kita tentunya berzikir kepada Allah. Kita lantunkan tahmid, tahlil, tasbih, takbir dan lain sebagainya. Nah, di sini ada zikir yang perlu kita maksimalkan, yang perlu kita panjatkan, kita ulang-ulang dalam upaya kita lagi-lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Zikirnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Zikir-zikir yang sangat-sangat mulia sekali, yang sangat-sangat bermakna sekali, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Kita akui bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Kita meminta ampun kepada Allah. Kita akui bahwa dosa kita begitu banyak. Ibadah kita belumlah sempurna, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Maka dari itu kita ridho, kita mengharapkan surganya Allah, dan tentunya kita berharap untuk terhindar dari api neraka. Pemirsa dan pendengar yang berbahagia, itulah tadi 3 amalan pokok yang harus kita laksanakan. Supaya apa? Supaya Lailatul Qadar itu tidak kita anggap sesuatu mitos, meskipun itu adalah termasuk kepada urusan-urusan yang gaib. Namun itu adalah nyata. Nyata itu bergantung kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sebagai umat muslim yang melaksanakan puasa bersungguh-sungguh selama bulan Ramadan, tentunya kita berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, marilah kita cari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya yang menyampaikan dan bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ramadan adalah waktu yang diberkahi, tapi semakin ke ujung Ramadan, keberkahan itu semakin melimpah-limpah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar istiqomah. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, dan amal ibadah itu tetap istiqomah kita laksanakan sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Belajar dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 malam terakhir Rasulullah tidak meninggalkan masjid, bahkan membawa tempat tidurnya masuk ke dalam masjid.
karena seutuhnya waktu 10 Ramadan Rasulullah pergunakan untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa beristiqamah selama bulan suci Ramadan. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, kita tutup dengan amal ibadah yang semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, banyak yang berharap mendapat malam istimewa Lailatul Qadar, tapi hanya sedikit yang mempersiapkan diri dengan serius. Apa yang harus dilakukan agar tidak melewatkan kesempatan ini, Ustadz? Untuk malam Lailatul Qadar ini, hal yang perlu kita lakukan tentunya adalah muhasabah terlebih dahulu. Maka dengan muhasabah kita jadi tahu seperti apa amalan-amalan kita yang sudah kita laksanakan, baik itu tahun lalu ataupun saat ini. Maka ketika kita sudah muhasabah, kita jadi tahu amalan kita yang mana yang harus kita tingkatkan. Nah, dari situ tentunya akan muncul yang namanya strategi, rencana-rencana yang nanti akan diimplementasikan, yang akan diwujudkan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pemirsa dan pendengar yang budiman, sudah banyak masjid-masjid yang mengorganisir kegiatan iktikaf. Nah, kegiatan-kegiatan iktikaf ini biasanya disusun, diagendakan oleh pengurus masjid dalam upaya memaksimalkan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saya sangat menganjurkan, juga menganjurkan kepada diri saya sendiri, menganjurkan kepada pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Kita ikuti iktikaf tersebut. Karena apa? Karena kalau kita secara pribadi kadang-kadang di rumah beribadah, kadang memang ada gangguan, ataupun muncul rasa malas, muncul kantuk dan lain sebagainya. Tetapi dengan bergabungnya kita iktikaf, akan ada rasa semangat yang ditularkan oleh kawan-kawan, oleh sesama muslim dalam upaya kita memperbanyak ibadah kita. Maka di dalam kegiatan iktikaf itu nanti ada kegiatan bersama-sama membaca Al-Quran, muzakarah, ya. Kemudian sholat tahajud berjamaah. Kemudian kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan itu tentunya bermanfaat dan akan memaksimalkan ibadah kita. Karena lagi-lagi Lailatul Qadar itu tidak merupakan sesuatu yang mudah untuk didapatkan, tetapi sesuatu yang luar biasa, reward yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalaulah kita ingin mendapatkan reward itu, tentu usaha yang kita lakukan haruslah maksimal. Nah, itu tentunya harus berpulang kepada diri kita sendiri, tetapi semangat beribadah itu perlu kita organisir, perlu kita bersama-sama, ya, untuk mendapatkannya, supaya nantinya apa yang kita inginkan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menghimbau kepada pemirsa dan pendengar sekalian, marilah kita tingkatkan ibadah kita di 10 akhir Ramadan ini. Tidak hanya fokus kepada Lailatul Qadar, tetapi kita lebih dari itu, kita harus ikhlas beribadah kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.